Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Video ini kita coba bahas tentang pompa air. Kasusnya adalah kalau pompa kita pancing, artinya kita isi air dari lubang pengisian air untuk memancing air hingga turun ke dalam sumur atau ke sumber air, maka pompa ini akan jalan normal. Hanya saja sedikit tekanan airnya agak lemah, padahal pompa ini masih sangat bagus. Lalu kasusnya ketika rumah kita tinggal ataupun pompa air tidak dipakai satu hari, misalnya malam kita pakai, kemudian besok pagi, maka air itu lama sekali baru bisa naik lagi, baru bisa normal. Kadang-kadang kalau sudah ditinggal lebih dari satu hari, harus kita pancing lagi pompa ini. Dari hasil pengalaman dan logika yang saya gunakan, kasus di sini adalah penyebabnya. Yang pertama, penyambungan pompa dari bagian hisap itu ada yang bocor atau tidak rapat, sehingga tekanan hisapnya menjadi sedikit lemah. Kemudian masalah pada saat kita menyambung pipa, baik menggunakan elbow, menggunakan sok ataupun T ataupun sambungan-sambungan lain, ada kebocoran halus sehingga menyebabkan tekanan air hisap juga lemah. Kemudian penyebab lainnya adalah jarak pipa hisap dengan air itu terlalu dangkal, tidak cukup menghisap air. Artinya kalau sumur itu harus kita masukkan pipa dengan klepnya kurang lebih 60 cm ataupun 50 cm. Semakin dalam itu semakin bagus. Kemudian permasalahannya adalah pada klepnya yang ada kebocoran pada saat penyambungan ataupun daya karet hisap, karena klep itu adalah one way valve, di mana kalau hisap maka klep akan terbuka. Kalau klepnya bisa one way, artinya air di dalam pipa itu ikut juga turun ke dalam sumur. Nah, itu juga menyebabkan daya hisapnya berkurang karena di dalam pipa airnya kosong. Idealnya adalah di dalam pipa itu selalu ada air yang tertahan oleh klep tersebut. Untuk proses hisap, harusnya ketika ada isapan dari pompa, maka klep akan terbuka dan menyedot air yang ada di dalam sumur. Nah, di sini kalau jarak masuk klep di dalam air itu kurang, maka sedikit sekali tekanan yang bisa untuk membantu hisapan ke pompa, sehingga pompa tidak bisa langsung keluar air. Tunggu dulu sampai tekanannya bisa membuka klep dan bisa menyalurkan ke seluruh keran yang ada di dalam rumah ataupun gedung. Kemudian terlalu dalam sumur juga menyebabkan tidak mampunya pompa untuk menghisap air, karena ada spesifikasi kemampuan pompa dalam menghisap kedalaman air dan ketinggian air yang akan dikeluarkan melalui keran. Misalnya jarak naiknya air itu 9 meter, maka kita harus gunakan pompa yang lebih besar daripada ukuran 9 meter itu kalau bangunan kita mencapai 12 meter. Karena makin ke atas nanti maka daya dorongnya itu semakin lemah. Maka kita perlu menyesuaikan kemampuan pompa dengan penggunaannya, seperti tingginya air yang akan disalurkan, dalamnya sumur, lalu sambungan-sambungan dari
pemipaan itu harus betul-betul tidak ada bocor sedikit pun pada bagian hisap khususnya. Kalau semua prosedur pengerjaan sudah dikerjakan dengan baik, pastinya pompa ini akan menyala. Sekali kita mutar keran, langsung air akan keluar dari keran tersebut. Lalu kenapa pompa di tempat kita sering menyala sendiri sebentar, lalu mati lagi, dan itu berulang-ulang sepanjang hari. Nah, kasus seperti ini juga merugikan kita, yaitu menambah beban pembiayaan listrik. Ini disebabkan karena adanya sambungan output yang bocor dari sambungan pipa, baik elbow, shock ataupun T, dari sambungan keluaran dari pipa, ataupun ada keran yang sudah tidak bisa menutup rapat. Pada saat ada kebocoran seperti itu, maka tekanan air itu akan berkurang, lalu saklar relay atau switch relay yang ada di pompa itu akan menghubungkan listrik untuk menambah tekanan. Sesaat disitulah terjadi pompa kita menyala. Dan proses ini berulang-ulang terus sepanjang waktu. Nah, kalau bocornya sudah semakin parah, maka pompa itu akan durasi pompa akan menyala lebih lama dan berulang-ulang juga. Untuk memastikan permasalahan seperti itu, maka semua sambungan itu harus dibuat tidak ada bocor. Gunakan seal tip, gunakan lem yang benar, kemudian cara penyambung shock itu yang benar. Artinya tidak boleh hanya sedikit yang masuk antara pipa dengan shock ataupun dengan sambungan. Kita harus pasang sambungan itu dengan tepat dengan menggunakan lem pipa. Nah, begitulah kira-kira cara mengatasi pompa air yang pertama tidak bisa mengeluarkan air seketika kita menjalankan atau membuka keran. Kita harus memancing baru keluar air, atau 2 hari 3 hari kita tinggal, pompa itu tidak lagi bisa berfungsi mengeluarkan air seperti yang kita maksud tadi. Kemudian permasalahan pada sering hidup matinya pompa air yang bisa menyebabkan kerugian pembiayaan listrik kita, dan bahkan bisa menyebabkan cepat sekali relay switch dari pompa itu rusak. Demikianlah kira-kira sekilas informasi cara mengatasi pompa. Sedikit informasi ini, semoga ada manfaatnya. Jika ada yang kurang, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Assalamualaikum.